pada saat ini kita percaya Allah tidak tinggal diam memperhatikan saya dan saudara, tetapi semua yang terjadi ini bukan karena kebetulan, tetapi jauh-jauh sebelumnya firman Allah sudah mengingatkan kita pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesukaran yang terjadi. Dan saat ini saudara-saudara, kita diperhadapkan, di hadapan kita ada banyak-banyak pergumulan, banyak-banyak kesulitan, banyak-banyak kesukaran yang terjadi. Tetapi saat malam hari ini kita perhatikan firman Allah pada saat ini saudara-saudara, di sini dikatakan di dalam ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang, semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Puji Tuhan saudara-saudara, biar kiranya kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup saya dan saudara. Kita mengerti dan menyelami apa keinginan Allah dalam hidup saya dan saudara. Dan firman Allah ini mengingatkan saya dan saudara-saudara, Ia mau mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Saudara, siapapun kita yang ada di dunia ini, firman Allah pada saat malam hari ini, Allah mau kita meninggalkan kefasikan yang barangkali ada di dalam hidup saya dan saudara, untuk kita mengerti kehendak Allah, untuk kita mengerti jalan-jalan Allah dalam hidup saya dan saudara. Dan di sini dikatakan agar supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Ada terlalu banyak saudara-saudara tawaran yang datang dalam hidup saudara dan saya, sekalipun itu melalui media sosial ataupun kita melihat secara langsung saudara-saudara, ada terlalu banyak tawaran dunia yang datang pada kesempatan ini saudara-saudara. Keinginan duniawi. Saudara-saudara, Allah mau dalam hidup kita saudara-saudara, biar meningkatkan kehidupan kerohanian kita saudara-saudara, sehingga keinginan duniawi saudara-saudara yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah kita tinggalkan saudara-saudara. Kita tinggalkan saudara-saudara, sehingga di sini Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi kita boleh menyadari saudara-saudara, di hari-hari ini ada banyak pergumulan, tantangan, kesulitan, bencana-bencana alam yang terjadi saudara-saudara, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi saudara-saudara, mengingatkan kita kalau kita masih ada, semua karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan biar kiranya kejadian demi kejadian saudara-saudara, bencana yang terjadi mengajarkan kita, mendidik kita, mengingatkan kita saudara-saudara. Di sini dikatakan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Tetapi biar kiranya apa yang terjadi di hari-hari ini saudara-saudara, kesulitan, sakit, penyakit saudara-saudara, bahkan juga bencana-bencana yang terjadi, kecelakaan yang terjadi, menyadarkan kita tinggalkan segala keinginan duniawi, agar supaya kehidupan kita lebih dekat, lebih melekat, lebih sepadan, lebih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan bukan apa yang kita inginkan sebagai manusia. Tetapi kita harus menyesuaikan hidup kita, perbuatan kita, tindakan kita sesuai dengan kebenaran firman Allah saudara-saudara. Karena firman Allah berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa saudara-saudara. Di sini
di dalam ayat-ayat ini saudara-saudara luar biasa Allah mengingatkan kita saudara-saudara. Kalau kita melihat kejadian demi kejadian, sebenarnya ini adalah satu pelajaran yang nyata buat saya dan saudara. Kadangkala ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita membaca kebenaran firman Allah, kadangkala kita mau menentang kebenaran firman Allah, tidak mau berjalan mengalir sesuai dengan kehendak Allah, sehingga ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan di hari-hari ini buat kita untuk apa? Meninggalkan keinginan daging kita saudara-saudara yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Allah saudara-saudara. Sehingga firman Allah yang biar kiranya mengingatkan saya dan saudara. Saudara ingat firman Allah di dalam Mazmur 121 ayat 1 saudara-saudara mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ketika kita melihat keadaan ini bukan semakin baik, bukan semakin mudah, bukan semakin menyenangkan, tetapi Allah memproses jalan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk kita lebih murni lagi di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, untuk kita lebih taat lagi saudara-saudara, untuk kita lebih benar lagi menjalankan kebenaran firman Allah saudara-saudara. Karena apa? Pertolongan saya dan saudara hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita juga boleh melihat saudara-saudara, puji Tuhan kalau sudah ada vaksin-vaksin yang sudah ditemukan saudara-saudara, itu yang bisa mencegah sakit penyakit COVID yang sementara kita hadapi di hari-hari ini. Tetapi bukan hanya kita mendapatkan vaksin dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi firman Allah datang buat saya dan saudara. Firman Allah mengingatkan saya dan saudara. Bukan kita bersyukur, kita berserah karena vaksin sudah dapat. Tidak saudara-saudara. Tetapi firman Allah ini mengingatkan kita, pertolonganku hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita sudah mendapatkan sesuatu saudara-saudara, jalan keluar untuk mencegah saudara-saudara sakit penyakit yang baru-baru ini kita hadapi saudara-saudara. Tetapi ada lagi pergumulan yang lain, ada lagi bencana yang lain, ada lagi sesuatu yang terjadi yang lain saudara-saudara. Mengingatkan kita saudara-saudara, kalau kita sadar itu adalah satu peringatan kepada kita sebagai umat manusia, menyadarkan kita saudara-saudara, satu-satunya sumber pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Sehingga ketika sesuatu terselesaikan, ada yang lain lagi saudara-saudara. Pertolongan demi pertolongan bukan datang daripada manusia, tetapi datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu saudara-saudara, di hari-hari ini dimanapun kita berada, baik yang ada di Indonesia, baik pun kita ada di Amerika ini saudara-saudara, tidak ada lain, hanya kita andalkan Dia yang menjadi sumber pertolongan saya dan saudara, sumber kekuatan segala saudara dan saya, sumber perlindungan, sumber berkat dan sumber segala sumber. Hidup kita hanya datang daripada Tuhan. Seperti di dalam Amsal 18 ayat 2 berkata, pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu saudara-saudara, biar kita sama-sama belajar andalkan Dia. Andalkan Dia yang menjadi sumber pertolongan saya dan saudara. Di hari-hari ini ada banyak hal yang harus kita gumuli, tetap kita amenkan. Sumber pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Dan kalau pertolongan kita datang daripada Tuhan, saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kita tetap berserah, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Tuhan, saya percaya pertolonganku hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan disitulah kita akan merasakan ada keamanan, ada perlindungan, ada ketenangan, karena kita mengandalkan pertolongan yang datangnya daripada
kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Allah yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Firman Allah yang menjadi pedoman buat hidup saya dan saudara, agar supaya hidup kita sepadan sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, hanya Dialah yang mampu menolong saya dan saudara ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, saudara-saudara. Hanya jalan keluar kita berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada nama Yesus yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Pertolongan Allah itu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Pertolongan Allah itu benar-benar murni di dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, andalkan Dia. Andalkan Dia, Yesus, yang menjadi sumber pertolongan bagi saya dan saudara. Coba kita lihat juga firman Allah di dalam Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Saudara, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Tidak ada satupun kekuatan yang ada di dunia ini yang bisa kita andalkan sekuat menara, sekuat nama Tuhan, seperti menara yang kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Allah ini mengingatkan kita, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan bencana-bencana, kesulitan-kesulitan, tragedi yang terjadi di hari-hari ini, saudara-saudara, jangan lari kepada manusia. Di sini dikatakan, larilah kepada nama Tuhan, karena di sanalah kita akan mendapatkan keselamatan. Berserulah kepada nama Tuhan, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan. Berserulah kepada nama Yesus, di sanalah kita akan mendapatkan mujizat Allah, kesembuhan, mendapatkan berkat, mujizat Allah dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan lari kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan saya dan saudara. Manusia bisa menyakiti saya dan saudara. Tetapi larilah kepada nama Tuhan, saudara-saudara. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ketika kita berseru di dalam nama Yesus, sesuatu pasti akan terjadi. Di dalam nama Yesus, mujizat akan terjadi buat saya dan saudara. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang benar, termasuk saya dan saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, bencana, sakit penyakit, pergumulan, kebutuhan, saudara, masalah apapun, masalah keluarga, anak-anak sekolah kita, finansial kita, saudara-saudara, jangan lari kepada manusia, larilah kepada nama Tuhan. Kesanalah kita akan mendapatkan keselamatan, kesanalah kita akan mendapatkan berkat, kesanalah kita akan mendapatkan jalan keluar dan sebagainya, saudara-saudara. Karena Allah itu Allah yang luar biasa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang menjadi jawaban hidup bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, jangan takut dan khawatir. Panggil nama Yesus ketika kita dalam keadaan susah. Panggil nama Yesus ketika kita dalam keadaan sakit. Panggil nama Yesus ketika kita menghadapi bencana-bencana yang ada. Karena Dialah yang menjadi sumber jawaban buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dimanapun saya dan saudara berada, panggil nama Yesus, berseru kepada Dia yang menjadi sumber keselamatan dalam hidup saya dan saudara.
Oleh sebab itu, biar kiranya kita senantiasa merenungkan kebenaran firman Allah, mendekatkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan, saudara-saudara, sehingga kita boleh menaruh nama Yesus di atas segala-galanya, sehingga kesanalah kita mendapatkan keselamatan, kesanalah kita mendapatkan berkat, pertolongan, dan mujizat Allah yang tidak terbatas buat saya dan saudara. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kata firman Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Biar kita menjadi gereja Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang kuat, yang seperti gunung Sion, saudara-saudara di sini, yang tidak goyang, tidak goyang. Iman percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mempertahankan kebenaran firman Allah, tetap hidup dalam kebenaran firman Allah, tetap mau menyenangkan hati Tuhan, tetap mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, sekalipun diperhadapkan dengan kesulitan, sekalipun diperhadapkan dengan pergumulan, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, sakit, penyakit, saudara-saudara. Jangan goyah, tetap iman percaya kita lebih kuat, tetap iman percaya kita lebih bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, saudara-saudara. Karena itu membuktikan kita sebagai orang percaya, adakah kita lebih mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya yang ada di dunia ini, ataukah kita menduakan Tuhan? Tetapi saat malam hari ini, saudara-saudara, Allah berfirman, Allah mengasihi saya dan saudara. Kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak akan goyah, tidak akan goyah. Iman kita tidak akan goyah, iman kita tidak akan luntur sekalipun diperhadapkan dengan bencana, sakit, penyakit yang ada. Tetapi kita tidak goyah, tetap teguh, tetap kuat pengiringan kita kepada Tuhan sampai mujizat dinyatakan, sampai jawaban Allah dinyatakan. Berdoa terus, saudara-saudara, percaya terus kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan, sumber perlindungan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dengan kejadian-kejadian yang ada, saudara-saudara, saudara dan saya harus percaya Allah sementara memberikan peringatan kepada kita sebagai umat manusia. Allah memberikan pelajaran, peringatan kepada kita, saudara-saudara. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kita harus lebih setia kepada Tuhan daripada apa yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Karena hanya Dia yang menjadi sumber kehidupan saya dan saudara. Dia yang memegang kendali hidup saya dan saudara. Dia yang memegang kehidupan saya dan saudara sampai pada saat ini, saudara-saudara. Kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini, saudara-saudara, sakit, penyakit, virus-virus yang ada, bencana-bencana yang sementara terjadi, saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa Allah sementara memberikan kita peringatan, waspada, saudara-saudara. Kita harus lebih kuat, kita harus lebih setia, kita harus lebih taat, kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Sekalipun dunia bergoncang, keadaan berubah hari demi hari, tetapi kita harus tetap andalkan Tuhan. Kita harus tetap menaruh Dia di atas segala-galanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, mari kita sama-sama bersehati, saudara-saudara, berdoa, meminta belas kasihan Allah biar kiranya turun, tercurah menjadi bagian daripada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, saudara-saudara, sehingga pemulihan boleh terjadi.
Belas kasihan Allah tercurah, saudara-saudara. Sehingga segala sesuatu, saudara-saudara, yang memberikan ketakutan di dalam hidup saya dan saudara, biar kita andalkan Dia di atas segala-galanya. Segala ketakutan, segala kecemasan, saudara-saudara, jauh dan dipulihkan di hari-hari ini, saudara-saudara. Tetapi Allah mau menunggu waktu kita siap untuk benar-benar mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Untuk menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena tidak ada lain yang patut kita andalkan di tengah-tengah dunia ini. Hanya Dia, hanya Yesus yang menjadi jawaban buat hidup saya dan saudara sebagai umat manusia di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kembali saya ingatkan, mari kita sama-sama bersehati berdoa, meminta belas kasihan Allah tercurah buat seisi dunia ini, agar supaya segala sesuatu yang terjadi, saudara-saudara, biar kiranya Tuhan menolong, memulihkan saudara-saudara, sehingga bagi yang tertimpa, saudara-saudara, bencana alam, baik pun juga kecelakaan-kecelakaan terjadi, biar Tuhan menguatkan, menolong, menghiburkan saudara-saudara. Karena kita tahu hanya pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, saat kesempatan ini, biar kita sama-sama percaya Tuhan benar. Kami aminkan pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, renungkan kebenaran firman Allah ini, saudara-saudara. Renungkan kebenaran firman Allah, biar kiranya boleh menjadi kekuatan kita untuk kita melangkah di hari-hari ini, bahwa kita harus andalkan Dia, karena Dia yang menjadi sumber pertolongan, sumber berkat, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, biar kiranya firman Allah ini mengingatkan kita, segala sesuatu yang terjadi di hari-hari ini adalah suatu pelajaran buat kita, untuk kita lebih bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan, untuk kita lebih mengasihi Dia daripada segala-galanya, untuk kita lebih memberi diri waktu kita kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara. Hanya Dia yang akan kekal mengasihi saya dan saudara, dan menjamin hidup kita di kekekalan untuk mendapatkan keselamatan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biar kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak akan goyah, tetap untuk selama-lamanya, tetap mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, tetap mengutamakan Dia lebih dari segala-galanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Saudara-saudara, siapkan diri kita untuk kita berdoa kepada Tuhan, berdoa syafaat kepada Tuhan, untuk minta segala sesuatu, biar Tuhan pulihkan, biar Tuhan nyatakan belas kasihannya terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, kita akan nyanyikan pujian penyembahan, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Serahkanlah hidup Padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Doa pertama saya minta